Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aiki Permata Prasetyo. Nama saya Janatul Ma'wa. Saya Livia Alda Rahmania. Saya Rosa Anggara. Jadi kami dari kelompok Ma'wa akan berdiskusi mengenai bagaimana sih kita sebagai mahasiswa dalam berorganisasi dan melaksanakan perkuliahan itu dapat seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhiratnya itu. Jadi alasan kita ngambil judul ini tuh, kita itu pengen ngajak mahasiswa-mahasiswa lain itu supaya dapat membagi waktunya yang sibuk kuliah, jangan sampai terlalu mikirin kuliah doang sampai dia tuh lupa agamanya. Nah, jadi di sini kita berempat akan berdiskusi. Menurut kalian gimana sih kewajiban kita tuh sebagai mahasiswa? Menurut saya sih kan kalau kewajiban kita sebagai mahasiswa tuh kan banyak. Misalnya kan kita ada tugas, belum dari mata kuliah yang ini, belum lagi mata kuliah yang lain, belum lagi kita sebagai mahasiswa kan pasti ada laporan kan. Ya banyak banget ya. Banyak banget praktikum kita juga banyak. Belum lagi ditambah misalnya kalau besoknya ada kuis atau ada ujian, nah seperti itu banget kan. sih. Apalagi yang berorganisasi. Kalau berorganisasi gimana? Nah, buat Alda nih, tak lihat-lihat tuh kayak aktif banget nih organisasinya. Gimana sih kamu tuh bagi waktu sebagai mahasiswa dan sebagai anak organisasi? Kalau dari saya sih ya menyesuaikan aja gitu. Kayak kalau emang lagi waktunya buat kuliah, ada kelas, ya prioritasin itu gitu. Kadang juga waktu-waktu di organisasi tuh bakal nyesuaiin waktu-waktu di kelas, dia nggak bakal nyari waktu yang bertabrakan gitu sama yang di kelas. Jadi masih ada waktu lah buat ngejalanin dua-duanya, bisa jalan barengan gitu, nggak yang tabrakan. Gitu sih. Hebat banget, emang kayaknya udah pada mantep-mantep banget nih buat seimbangin antara organisasi sama mahasiswanya. Nah, sekarang gimana kalau masalah kuliah sama agama, apakah seimbang? Jadi kita akan tanya Ocha gimana mungkin tanggapannya mengenai itu. Oke, kalau saya pribadi sih untuk menyeimbangkan antara menjadi mahasiswa dengan saya sebagai seorang muslim, tentunya itu seperti yang Alda tadi, menyesuaikan antara waktu kuliah dengan organisasinya. Nah, di sini waktu kuliah itu kan udah ditentuin tuh jadwal kita dari jam 7 pagi gitu. Nah, kebetulan juga kan di kita sendiri juga di kelas ada jeda tuh waktu istirahat buat sholat gitu. Nah, terus jadi antara perkuliahan dengan kewajiban kita beribadah itu ndak terganggu gitu, nggak tabrakan. Sama sebagai seorang muslimah gitu, tetap jaga cara berpakaian, menjaga aurat, terus punya adab juga sama dosen siapapun dan teman-teman kita juga. Sama ini sih kan kita sebagai mahasiswa itu juga karena di sini bukan cuma karena keinginan kita sendiri gitu, ada orang tua di balik itu kan. Nah, jadi bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim juga kan menuntut ilmu, apalagi ini ilmu agama. Nah, ada orang tua juga yang harus kita juga harus berbakti sama orang tua kita, kan orang tua kita udah nyuruh kita buat belajar di sini gitu. Jadi itu sih. Sama kemarin kan kita kuliahnya juga waktu bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita ndak puasa, ndak menjalankan ibadah kita karena kita sibuk. Kebetulan kan kemarin waktu Ramadan juga kita sibuk banget ini dari ya ujian gitu. Terus full kuliahnya juga gitu. Jadi jangan sampai ibadah kita itu terganggu karena kita melaksanakan dunia kita aja gitu. Kan juga dunia ini, ilmu ini juga bekal kita supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Ya itu aja sih. Ya bener, emang kalau kita menuntut ilmu itu kita sekalian juga beribadah bahasanya gitu ya. Kita kayak berjihad. Iya benar. Ya Allah, Masya Allah. Gimana kalau misalnya ada kelas sebelum waktu sholat,
terus kelasnya itu selesainya sampai waktu sholat selanjutnya itu datang. Apakah kalian akan izin dulu atau gimana? Mungkin ada yang mau jawab? Menurut saya sih biasanya kan misalnya kalau kita tabrakan waktu sholatnya kan gitu ya, biasanya kita izin, soalnya biasanya dosennya pasti akan mengizinkan kan kalau yang seperti itu, karena sholat itu kewajiban. Jadi mau bagaimanapun itu tuh harus kita tetap laksanakan kan. Jadinya ya apa yang harus kita lakukan ya izin kepada dosennya, izin dengan sopan santun, Pak mohon maaf saya belum sholat, apakah saya boleh sholat, seperti itu. Tapi diizinin kan biasanya. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah dosen-dosen kita emang masya Allah. Iya, mungkin toleransi mereka tuh tinggi lah. Jadi, kita selalu dikasih izin buat beribadah. Saya mau nanya nih, buat Ana nih, kita tanya, gimana sih, apa aja persiapanmu kalau ngehadapin kayak UAS, UTS tuh, gimana sih persiapanmu sebelumnya? Jadi kan kita tuh sebagai mahasiswa tuh tentunya kalau ada ujian itu pasti kita belajar kan, belajar terus kita berusaha. Nah tapi selain dari usaha itu butuh juga kita tuh berdoa supaya dipermudah sama Allah, Masya Allah, supaya kita tuh gampang pas jawab ujian tuh kita harus berdoa juga. Selain berusaha kita harus berdoa. Ya, bener kalau sih. Doa dari orang tua Iya. juga. Ya jangan lupa setiap ujian tuh pamitan, Bu, ini mau ujian Minta doain, doa, minta Ibu. doa. Kayak gitu Kalau- sih. Kalau kata guru saya dulu tuh ya, kalau mau sukses tuh kita butuh duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Masya Allah. Gitu. Kalau kalian nih sama teman-teman yang lain, gimana hubungan kalian antara wanita dan laki-laki? Jadi kan kita kalau di kelas itu kita disatuin. Iya. Kita gimana kalian menghadapinya? Karena kita tuh kan nggak boleh kita terlalu dekat-dekat. Gimana sih menurut kalian? Kalau menurut saya kan kalau temenan antara wanita dan laki-laki itu kan boleh-boleh aja, asalkan tidak melebih dari sewajarnya. Ya, menjaga batasan lah. Jadi kan misalnya kalau kita di kelas itu kan dibagi jadi 2 kursi tuh. Bukan 2 kursi, kayak 2 bagian gitu, kanan atau kiri. Mungkin sebaiknya kalau emang supaya jangan terlalu dekat, yang cewek boleh di kanan atau enggak yang cowok boleh di kiri, seperti itu. Tapi temenan boleh-boleh aja, kan lebih banyak teman lebih baik kan, lebih banyak ilmu juga. Kalau kita berteman itu lebih banyak yang kita dapatkan ilmunya, kita jadi tahu wawasan mereka. Siapa tahu kan mereka wawasannya lebih luas daripada kita kan, jadi kita ngerti apa, misalnya kalau kita nanya materi gitu kan, kita nggak ngerti sedangkan mereka ngerti, boleh aja. Betul. Emang boleh ya cewek sama cowok itu dibarengin asal ada emang kebutuhan yang harus kita lakuin, kayak menuntut pendidikan, menuntut ilmu itu kan emang boleh gitu disatuin gitu sih. Antara sekolah dan agama. Dan kan ada acara di organisasi itu ngadain acara, tapi itu tuh waktu pelaksanaan kegiatan itu bertabrakan sama waktu sholat. Nah, jadi gimana sih cara kalian membaginya itu? Ya, melaksanakan ibadah tapi tetap jalan organisasi. Sekarang menurut Ocha dulu dah, gimana baru kita. Oke, kalau menurut Ocha sendiri itu pentingnya perencanaan terlebih dahulu kan. Sebelum melakukan event itu pasti ada namanya dibentuk panitia gitu kan. Nah, panitia itu harusnya udah mengestimasikan waktu yang harus estimasi waktu Sholat dari untuk estimasi waktu dari masing-masing kegiatan yang bakalan dilakuin itu. Nah, supaya jadwal sholat itu atau ibadah kayak gitu itu ndak bertabrakan sama event itu. Makanya itu butuh perencanaan yang matang buat itu supaya kalau kejadiannya misal udah azan nih, terus tiba-tiba ternyata eventnya udah mau mulai, kan kita sebagai seorang muslim juga ngerasa keganggu gitu kalau seandainya nggak mungkin event itu kita dahuluin sebelum kewajiban kita sendiri sebagai seorang muslim. Tapi juga kan kita punya tanggung jawab tuh sama organisasi buat nyelesain event itu, kita yang punya tanggung jawab buat
ngisi acara itu gitu. Jadi itu sih estimasi waktu aja sih, estimasi waktu sama kerjasama sama teman-teman panitia yang lain. Jadi kayak lebih baiknya itu kita kasih waktu break sholat. Iya, 15 pentingnya menit. perencanaan. Soalnya kan Biasanya. kita tahu gitu kan, waktu sholat tuh jam berapa, jadi kita tahu. Ya udah jam segini tuh usahain kosong buat Iya. sholat. Kalau menurut saya dari kan kayak katanya Ocha nih tadi ada panitia-panitia yang bertanggung jawab kan bertugas buat event itu. Kita tuh bisa menyesuaikan diri tuh kayak ngebagi tugas gitu loh. Oh saya sholat duluan ya, kamu handle ini dulu gitu biar bisa jalan lah dua-duanya. Gitu sih biar benar. enak. Jadi walaupun ada acara besar tapi kita tuh tetap harus sholat, Iya. tetap harus beribadah. Biar lancar juga acaranya. Berdoa. Harus tetap Berdoa. Jadi intinya bagaimana kita sebagai mahasiswa itu dapat membagi waktu sebagai mahasiswa yang berorganisasi, kemudian melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba agar seimbang dunia dan akhirat kita itu. Intinya kita harus membagi waktu dengan benar-benar persiapan, perencanaan seperti itu. Terus mau bagaimanapun sibuknya kita atau enggak hektiknya kita gitu, apalagi menjelang ujian, UTS, UAS seperti itu, atau nggak ada event bagi mahasiswa yang berorganisasi itu, tetap kita harus mendahulukan sholat. Jadi mau bagaimanapun usahakan ada rencananya dulu, misalnya atau nggak ada tugas dulu kan, ya udah selesaiin aja tugasnya dulu, kemudian pokoknya harus yang namanya menjalankan kewajiban sholat. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran ataupun sedikit manfaat dari pembicaraan kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.